Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Naik peringkat lagi, Indonesia semakin diakui dunia. Tapi kalau kita memang melihat ya sekarang ini Indonesia, oke? Indonesia sekarang ini memang jauh berubah, memang sangat berubah gitu ya. Baik itu daripada segi infrastruktur dan juga ekonomi yang memang berkembang sangat pesat gitu. Kalau kita lihat perekonomian Indonesia pun semakin baik gitu. Walaupun dunia sekarang pun mengalami krisis gitu ya, tapi Indonesia masih tetap dapat meningkatkan gitu ya perekonomiannya, pertumbuhannya gitu. Yang pastinya sekarang ini negara-negara maju pun pasti terkejut gitu ya, pasti terkejut dengan perubahan Indonesia sekarang gitu kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kemunduran banyak negara-negara besar ini bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi sekarang kan banyak gitu ya kita negara-negara bajak maju momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan yang besar. tengah mengalami Kita krisis juga gitu. harus cepat bergerak. Kena cepat bergerak tuh dia. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil tumbuh tinggi di tengah suramnya ekonomi global. Bahkan diperkirakan akan bisa menyalip ekonomi Amerika Serikat dan China. Dalam laporan Dana Moneter bisa Internasional atau menyaingi ya. IMF yang dikutip CNBC Indonesia Yes. Rabu 27 Juli 2022, ekonomi Indonesia akan melesat 5,3% pada 2022. Meskipun sedikit lebih rendah dari perkiraan ekonomi. awal, namun masih lebih tinggi dari 2021 yang mencapai 3,7%. Jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop 18, naik lagi sekarang ini, tahun lalu di atas 20%, tahun ini 2 bulan pertama penerimaan kita di atas 30%, Pak Siti. Apa rahasianya? Jadi positif gitu ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pertumbuhan memaparkan ekonominya. kondisi perekonomian Indonesia mampu tumbuh tinggi dipengaruhi oleh beberapa hal. Paling utama adalah pengendalian kasus COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Memang ada sedikit peningkatan karena adanya varian baru, namun sejauh ini bisa dikendalikan. Kemudian dari sektor eksternal, lonjakan harga komoditas internasional mendorong kenaikan ekspor yang signifikan hingga neraca perdagangan mencetak rekor surplus selama 26 bulan beruntun. Dari Impor segi pun tumbuh, perdagangan baik juga dari ya, sisi sampai bahan baku surplus. ataupun barang modal seiring dengan peningkatan produksi di tanah air. Transaksi berjalan triwulan 2 2022 diperkirakan mencatat surplus lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada triwulan sebelumnya, terutama didukung oleh kenaikan surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan masih tingginya harga komoditas global. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Pada saat COVID-19 ini kan Indonesia diuntungkan. Ya. Kenapa diuntungkan? Bahwa kita mempunyai market yang besar, 267 juta. Kita juga masuk dalam kategori negara yang terus tumbuh. Perlu diketahui, dengan Negara memegang yang presidensi terus tumbuh, G20 tahun 2022, terus Indonesia berkembang, memiliki ya. kesempatan yang besar untuk merancang dan melancarkan strategi yang disusun untuk memajukan negara, khususnya dalam bidang perekonomian. Sebuah kehormatan bagi bangsa Indonesia ketika terpilih sebagai penyelenggara presidensi G20 pada tahun 2022 ini. Apalagi dengan menjadi satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam forum kerjasama multilateral yang juga beranggotakan negara-negara G7 atau negara maju, tentu ini membuat Indonesia memiliki poin plus di mata dunia internasional. Pandemi dan dampaknya Betul. pada perekonomian RI Satu-satunya memang negara sudah ASEAN sangatlah ya, jelas terlihat yang bahkan di masuk depan mata gitu kepala kita menjadi sendiri. ahli. PHK merajalela akibat bisnis dan Berarti usaha itu banyak yang pertumbuhan gulung tikar. ekonominya juga cukup Sebelumnya, pesat ya. akibat adanya pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat, pergerakan ekonomi Indonesia bisa dikatakan melambat. Tapi hingga kini pemerintah juga tak diam untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi yang terdampak pandemi. Justru semakin kesini pergerakan ekonomi Indonesia juga bisa dikatakan mulai membaik. Ekonomi Indonesia diyakini Mulai akan bangkit di membaik. tahun 2022 setelah melewati badai derita akibat diterjang pandemi virus COVID-19. Beberapa lembaga internasional memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi di tahun depan. Sebagaimana diketahui, dengan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah presidensi G20 ini menjadi momentum yang tidak boleh disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan ini dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Dan 25 tahun lagi pada usia seabad Republik Indonesia, kita harus mencapai kemajuan yang besar.
menjadikan Jadi sudah ada Indonesia targetnya gitu ya. negara maju. Sudah tahu halat Saling mendukung tujuannya, untuk pulih bersama dan tumbuh kuat Di secara masa berkelanjutan depan, itulah yang menjadi tujuan pertemuan kerjasama multilateral dari 19 negara anggota dan Uni Eropa tersebut. Inilah yang akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia ke depannya pasca presidensi G20 mendatang. Tentu bukan hanya tugas Ini pemerintah momentum saja ya, ataupun tugas lembaga-lembaga kebangkitan keuangan Indonesia seperti Bank gitu, Indonesia untuk ataupun maju. otoritas jasa keuangan agar hal ini dapat terwujud. Tetapi juga tugas seluruh rakyat Indonesia agar pelaksanaan presidensi G20 di Bali mendatang juga dapat sukses dan lancar. Sehingga pemulihan ekonomi dan berkelanjutan dimulai dari Indonesia untuk kemudian tersebar ke berbagai belahan dunia internasional. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang Indonesia sekarang itu itu tumbuh dengan sangat baik gitu ya, berkembang dengan sangat pesat juga. Apalagi sekarang kepercayaan dunia, keyakinan dunia pada Indonesia pun semakin bertambah, semakin meningkat dengan banyaknya memberikan kepercayaan kepada Indonesia. Macam tadi itu menjadi ahli gitu ya, satu-satunya daripada ASEAN ini yang menjadi ahli gitu di antara negara-negara maju gitu. Berarti kan ini tingkat kepercayaannya pun semakin naik gitu ya, tingkat kepercayaan negara-negara besar gitu kepada Indonesia gitu. Jadi ini kita boleh lihat memang pertumbuhan Indonesia sekarang itu sangat-sangat bertumbuh pesat. Jadi ini satu momentum yang memang kita lihat adalah kebangkitan Indonesia untuk menjadi negara maju dalam beberapa tahun ke depan ini gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.